berarti dia menutupi seluruh bagian dari jalan lahir tersebut, di mana pada kehamilan kembar pertumbuhan plasentanya akan lebih besar untuk mencukupi kebutuhan dua janin tersebut dibandingkan dengan ukuran plasenta, dan tidak boleh berhubungan suami istri sampai proses persalinan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat kehamilan berlangsung, tentu saja plasenta akan terbentuk. Plasenta ini bisa saja berimplantasi di semua bagian rahim, bisa menempelnya di atas, di depan, di belakang, juga bisa menempel di bagian bawah rahim. Jika ternyata plasenta ini menutupi atau berimplantasi di bagian bawah, maka tentu akan menghalangi jalan lahir. Dan jika ibu ingin melahirkan secara normal, tentu saja tidak bisa karena terhalang oleh plasenta. Bersama saya Devi Febriani, perawat kamar bedah. Di video kali ini saya akan membahas mengenai plasenta previa. Jika plasenta berimplantasi di bagian bawah rahim, tentu ini akan menyebabkan terjadinya sumbatan pada daerah serviks, di mana letak plasenta itu akan berada di bagian bawah, sementara posisi janinnya itu terletak di bagian atasnya, sehingga bayi tersebut terhalang jalan keluarnya oleh plasenta tersebut, sehingga akan menyebabkan terjadinya penyulit pada proses kelahiran, dan tentu saja beresiko terjadinya perdarahan yang tentunya dapat mengancam nyawa ibu dan juga nyawa bayinya. Implantasi plasenta previa ini digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah plasenta previa totalis. Yang namanya totalis berarti dia menutupi seluruh bagian dari jalan lahir tersebut, sehingga tentu saja bayi tidak akan bisa keluar melewati jalan lahir. Kedua adalah jenis plasenta previa parsial, di mana plasenta menutupi setengah dari bagian jalan lahir. Kemudian jenisnya ada yang marginal. Marginal ini hanya menutupi sedikit dari jalan lahir. Kemudian yang terakhir adalah plasenta letak rendah. Kalau plasenta letak rendah ini tidak menutupi bagian bawah rahim, tapi tumbuhnya agak ke bawah. Umumnya diagnosa plasenta previa ini menyangkut plasenta previa totalis dan juga parsial. Jadi kalau ada orang yang membicarakan mengenai plasenta previa, berarti yang mereka bicarakan adalah plasenta previa totalis atau parsial. Jenis implantasi kedua plasenta ini tentu saja tidak bisa melahirkan secara normal. Untuk melahirkan bayi tersebut, maka dilakukan pembedahan operasi secara seksio sesarea. Penyebab pasti dari plasenta previa belum diketahui secara pasti. Namun ada beberapa faktor risiko terjadinya plasenta previa pada seorang ibu hamil. Di antaranya pernah mengalami plasenta previa pada kehamilan sebelumnya. Persentase kejadiannya bisa berkisar 4-8%. Kemudian pernah menjalani operasi seksio sesarea pada kehamilan sebelumnya. Lalu ada riwayat operasi pada daerah uterus seperti operasi miomektomi. Berikutnya, ibu yang hamil tersebut berusia lebih dari 35 tahun. Lalu multiparitas atau seorang ibu yang sudah melahirkan anak lebih dari 1 kali. Kemudian kehamilan kembar, di mana pada kehamilan kembar pertumbuhan plasentanya akan lebih besar untuk mencukupi kebutuhan dua janin tersebut dibandingkan dengan ukuran plasenta dengan 1 janin. Kemudian adanya riwayat uretase yang berulang, dan wanita yang merokok atau memakai narkoba.
Pada riwayat operasi sesar, ini dapat menaikkan insiden plasenta previa 2-3 kali lebih besar. Jika seorang ibu mengalami perdarahan vervaginam berwarna merah terang setelah melakukan hubungan seksual dan juga setelah beraktivitas berolahraga, dan biasanya keluhannya itu terjadi saat kehamilan memasuki bulan kelima, maka kondisi ini mungkin saja ibu mengalami kondisi plasenta previa. Bawa ke petugas kesehatan terdekat untuk dapat menilai kondisi perdarahan tersebut. Dokter kandungan akan melakukan tindakan USG, baik itu USG abdomen ataupun lewat vagina. Jika terdiagnosa pada trimester pertama dan kedua ini mengalami plasenta previa, dokter akan menganjurkan untuk dilakukan USG serial pada usia kehamilan minggu ke-28 sampai 32 minggu. Hal ini untuk bertujuan memastikan kembali apakah letak plasenta itu sudah bergeser ke bagian atas rahim. Sekarang setelah terdiagnosa plasenta previa, maka pasien akan disarankan untuk bed rest total di tempat tidur. Bangun dari tempat tidur paling hanya untuk ke kamar mandi saja. Segala aktivitas seperti makan harus dilakukan di tempat tidur dan tidak boleh berolahraga. Tidak boleh melakukan hubungan seksual, bahkan sampai tidak boleh bekerja sampai perdarahannya itu reda. Setelah perdarahan berhenti, tetap tidak boleh berolahraga dan tidak boleh berhubungan suami istri sampai proses persalinan terjadi. Untuk proses persalinan pada kasus plasenta previa, hampir semua kasus hanya dilakukan dengan tindakan operasi seksio sesarea karena tidak mungkin untuk melahirkan normal karena terhalang oleh plasenta. Demikian sedikit informasi dari saya, semoga sedikit membantu. Terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di video saya yang lain. Jangan lupa like, komen, dan di subscribe. Dukung channel saya agar lebih berkembang. Stay healthy.